ada dalam dus, ada yang ada di luar dus, seperti ini bisa diterkan gitu. Selamat datang bagi baru yang datang. Jam 10:10 kita mulai sesi pertama gitu. Silakan ada waktu 4 menit untuk menghabiskan snacknya. Mulai dari sekarang udah habis. Pasti Pak. Bisa panjang ya, refleksnya panjang. Ini biasanya nanti jadwalnya habis zuhur. Oh, jadwalnya habis. Ada begini materi mana ya? Di sebelah mana ya? Dekat Pondok Indah. Terus masuk sama Pondok Indah masih satu area sih. Yang arah ke kalau SU lurus lagi itu ada Muhammadiyah. Jalan ada pertigaan antara produk itu. Nanti arah yang SB jauh gitu. Masa trennya sentren. Sama sentren sebelum sentren ada gang belok kanan. Sentren kan ngiri ya. Perempatan pertigaan kalau lurus ke sini kandang ya, kalau lurus sentren ke kiri kan disebut ya itu. Ini lurus arah sentren kalau sentren ke kiri kan. Nah ini saya yang kanan. Mana saya enggak karena aduh. Nanti kita malu nih ketemu dari SD dari Alien. Oh, sebelumnya di Husnul Khotimah. Oh ya basic ya. Itu kan Pak Sugiarto. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa nikmatnya dalam menikmati hidangan. Silakan untuk dikemas lebih dahulu. Bagi yang belum selesai tinggal dikit silakan selesaikan dulu, nggak apa-apa. Tapi bagi yang belum selesai satu silakan masukkan lagi ke dalam. Karena kita akan mulai sesi pertama, yaitu update diagnosa dan SOP gerakan PAS. Jadi nanti biar kita satu pemahaman bagaimana update diagnosa dan SOP dalam PAS itu, nanti kita akan memperhatikan bersama-sama dan nantinya insya Allah di lapangan
kita akan menjadi sebuah ilmu dan pastroper satu dengan yang lainnya bisa sama dalam mendiagnosa sesuai dengan SOP-nya. Sudah siap Bapak-bapak Ibu semuanya pastroper Bantul sedunia? Sudah siap ya? Kita coba salam pas apa saja? Yang pertama apa? Tampalan. Oh, tampalan lagi. Pertama apa? Tampalan. Yang kedua? Tampalan. Tampalan. Ya, salam pas. Tanpa obat, tanpa jimat. Allah Akbar. Ustaz Firman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini yang insya Allah tidak mengurangi semangat kita, semangat pagi kita untuk murojaah keilmuan tentang PAZ yang Allah berikan hidayah kepada kita melalui gurunda kita UHM rahimahullah. Sebalik daripada itu, kalau berangkaikan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Baik, tadi di awal sepertinya masih umur 17 tahun ke atas ya, ke bawah nggak ada ya? 17 tahunan lah umurnya, semangatnya gitu ya. Oke, sekarang tadi sudah didahului oleh Ustaz Mbah Raharjo ya tentang bagaimana 10 karakter pastroper generasi unggul, dan tadi juga sudah disemangati oleh Ustadz Ruri dengan salam pasnya. Sekarang kita boleh ada contekan ya. Oke, kalau ada contekan sekarang kita berdiri dulu yuk. Nah, biar semangat. Jadi ketika salam pas, maka pertama, tanpa operasi, tanpa obat alat, tanpa obat, tanpa jimat, Allahu Akbar gitu ya. Kalau dulu saya pokoknya tanpa aja, tanpa gitu kan. Pernah nih saya. Nah, bisa gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang kita coba ada contekan ya, kita bareng-bareng ya. Bila. Jadi ulang lagi. Salam pas. Tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Allahu Akbar. Oke, itu contohnya. Ya, kita bareng-bareng. Contohnya ya. Ya. Salam pas. Tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Allahu Akbar. Nah, kalau saya dulu menghafalnya OAOJ. Nah, itu lebih gampang. Ya, silakan duduk kembali ya. Terima kasih ya. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat pastroper, sahabat belajar. Di sini tidak ada senior, yang di sini adalah kita belajar bareng-bareng. Yang di depan belum tentu pintar, tapi hanya man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu gitu ya. Jadi orang yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran itu mengajarkannya itu insya Allah akan mendapatkan pelajaran dari situ. Maka keilmuan pas juga seperti itu, bapak-bapak, sahabat pastroper sedunia ya, di Bantul. Alhamdulillah hadir semuanya ya, ada 30 peserta. Apa kabar pastroper? Alhamdulillah luar biasa. Biasanya kita ketika menanyakan kabar biasanya alhamdulillah sehat, biasa ya, sudah biasa gitu ya. Maka teman-teman semuanya, hari ini menjadi afirmasi kita, semangat pagi kita. Buat apa? Buat diri kita, apalagi pasien. Kalau kita sehat, pasien sehat nggak?
Insya Allah ada keterikatan positif ya di situ. Maka sekarang kalau ditanya apa kabar, maka jawabnya alhamdulillah, saya sehat, segar, bugar, tegar, insya Allah semua lancar. Nah, panjangan kan? Singkat, sehat gitu. Oke, yuk kita baca bareng-bareng ya. Apa kabar Mas Turban? Alhamdulillah, saya sehat, segar, bugar, tegar, insya Allah semua lancar. Nanti ada lagi semangat menggelegar. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sahabat belajar, hari ini akan kami kenalkan diri kami. Di sini hanya mengikut ada undangan dari pengurus pasti wilayah Yogyakarta area Bantul. Terima kasih, ini sangat antusias pesertanya juga, dan ini baru pertama kali ya kita melaksanakan agenda murojaah pertama di Bantul ini ya. Ini salah satu yang mestinya harus setiap saat, setiap bulan itu akan diagendakan. Mudah-mudahan nanti sekretaris pasti wilayah Bantul itu di wilayah Bantul ya kan? Pasti wilayah Yogyakarta, sekretarisnya ada di Bantul seperti itu ya. Nah, selamat datang peserta murojaah. Saya Firmanto bin Ratimus. Saya dari Melayu, Riau. Saya asalnya Melayu Riau ya. Pengalaman terapis itu mulai 2007, Bapak Ibu. Dan kenal sama Gurunda itu di 2019. Tapi sebenarnya kita pernah belajar di Malaysia ya. Gurunda juga pernah belajar di Malaysia. Waktu itu Sijil ada di Malaysia, HPA tahu ya Pak? Ya. Pada tahu HPA itu di Malaysia. Ada program 1 bulan. Gria Sehat namanya, nama Gria Sehat saya adalah Gria Sehat Kaisa, Banguntapan, alamatnya Kepuwetan, Wirokatan, Banguntapan, Bantul. Lalu untuk kepengurusan saya di Pasti Pusat, jadi kemarin sempat saya baca itu Abang Firman adalah pengurus Pasti Pusat. Nah ini saya jelaskan ya, yaitu di tahun Juli 2020 sampai November 2020 itu saya sempat dilantik sebagai Sekjen Pasti Pusat. Hanya 1 tahun. Terus lalu di 2021 ya, itu divisi dakwah Pasti Pusat. Jadi saya itu di sekretaris 2 periode. Jadi Ustadz Bayu, kenal Ustadz Bayu ya? Nah itu sekretarisnya saya juga dulu. Awalnya Mas Yusuf, sekarang lagi diberi amanah di Pasti Pusat, Pas Pusat bagian IT. Mas Yusuf, kalau teman-teman lagi ngurus member pas atau member area itu ke Mas Yusuf, itu beliau sekretaris 001. Terus digantikan ke saya waktu Ustadz Bayu sebagai ketua Pasti Pusat yang pertama. Yang kedua dilantik Dr. Sentot. Ya, Dr. Sentot dari Sidoarjo sebagai ketua Pasti Pusat yang kedua, dan saya menjabat juga sebagai sekretaris Pasti Pusat. Dan sekarang digantikan oleh Mas Faiz. Maka kalau Bu EN ngurus-ngurus kartu ID card atau anggota Pasti, itu langsung ke Mas Faiz. Teman-teman, ini sertifikat saya selaku anggota Pasti. Di anggota Pasti itu nanti ada sertifikatnya. Jadi kalau di kedokteran biasanya ada sertifikat untuk STPT atau lain sebagainya gitu, pendidikan dan sebagainya.
Ini saya cepatkan aja, ini kriya sehat saya. Ya, ini ruangannya, ini ruangan belum standar, tapi minimal untuk bednya dan pelayanannya kita mendekati standar. Kalau seharusnya untuk terapi itu tidak boleh di rumah, harus ada gedungnya sendiri gitu, nggak nyatu sama rumah tempat tinggal, seharusnya seperti itu. Tapi ya kita pelayanan dulu lah, ya. Tadi sudah dibahas oleh Mbah Raharjo tentang 10 karakter fast trooper. Pahami dan amalkan teman-teman semuanya. Ya. Jadi kembali lagi, ya. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Raharjo memang benar. Kita hanya sekedar jalan wasilah saja. Ya, jalan wasilah dalam pengobatan ini. Kita dipilih oleh Allah untuk menjadi terapis di sini, bukan sebagai pengobat. Yang pengobat itu ada Allah. Wa iza maridatu fa huwa yasfin. Ini yang penting yang harus kita tanamkan di diri kita. Jadi ketika ada pasien yang tidak progres, yang berprogres dan membaik, itu semuanya adalah fa huwa yasfin. Fa huwanya itu adalah Allah, Zat Maha Pengobat, bahwa Yasfin. Allahumma Rabbana, ini doa ya. Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau, dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri. Maka prinsip dari PAS itu adalah tidak menyakitkan. Itu sangat luar biasa. Gurunda kita sangat mentadaburi Al-Quran. Maka ada suatu cerita ketika teman-teman perintis, ya, teman-teman perintis itu bersama beliau saat almarhum masih ada. Itu masya Allah tabarakallah, apa yang dikatakan itu Al-Quran. Ya, kita tidak mentanzimkan dengan Nabi ya, tapi masya Allah tabarakallah. Nah, inilah yang membuat kita semuanya kuat di sini. Ini salah satu inspirasi ya. Gerakan ini dan ayat ini harus kita terus ingat. Di PAS basic ini mesti dibahas. Betul ya Mas Habib ya? Nah, Mas Habib ini PAS basic di Klaten. Supervisornya saya saat ini Mas Habib magang di tempat saya. Bagi teman-teman yang baru aja, yang senior malah kalah ini saya nanti ya. Sorry ya. Ini khusus yang baru aja, yang senior nggak usah. Saya yang magang nanti. Kayak besar ya. Oke, kisah Nabi Ayub, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Ini udah tahu ya tentang surah 41, nggak usah dibahas ya. Karena waktu juga saya 1 slide 1 menit. Jadi 30 slide cuma 30 menit. Gitu aja cukup kok. Yang penting apa Pak? Dapat ilmu, aplikasikan. Dapat ilmu, aplikasikan. Jangan dapat ilmu mandek jadi sampah gitu kan. Nah, makanya mantah lama Quran wa alamahu. Ajarkan. Kalau yang bisa kita ajarkan adalah pasien, ya kita ajarkan. Bagaimana di ayat 1 Urkut birijlik ya. Ya, di ayat 4 2 ya. Urkut birijlik hadza muqtasalun baridun wa sarabun. Jadi mengajarkan ini ke mereka. Ketika mendapatkan ini ya kita ajarkan. Jadi kadang banyak metode yang di luar sana kadang melupakan ini gitu. Jadi ketika kita dapat ilmu ini kita ajarkan. Urkut birijlik kayak gimana? Hentakan kaki dalam bahasa pasnya seperti apa gitu ya. Itu kita ajarkan. Nah ini, selamat Anda menjadi fast trooper. Ya. Kalau mundur itu terhina, maju mulia. Insyaallah. Nah,
Apa langkah selanjutnya Bapak Ibu semuanya? Saya lebih baik berkeringat daripada suara saya hilang. Karena kalau kena ini nggak bisa. Maaf ya. Nah ini aja. Biar udah nggak ada kepanasan. Apa langkah selanjutnya adalah kata wasiat gurunda kita. Wasiat dari gurunda rahimahullah adalah kita harus berjamaah. Ya, berjamaah. Lembaga untuk berkumpul dan berjamaah dan saling menguatkan serta memotivasi adalah lembaga yang profesional dan berdaya juang yang dinamakan oleh Waham rahimahullah adalah dengan pasti Perkumpulan Pastruper Indonesia yang sekarang diketuai oleh Dr. Sentot. Ini beliau, insya Allah bersama pasti masih tetap demikian. Jadi seorang pastruper, saya dokter, saya pastruper, saya bangga dengan profesi dan jalan juang yang saya pilih ini. Ya, terus sama dengan Pak Bilal, Haryanto Bilal, bahwa mengatakan seberapa penting pasti bagi PGU. Mohon maaf teman-teman semuanya yang hari ini yang tahu PGU, tunjuk tangan. PGU, ada yang tahu PGU? Pastruper Generasi Unggul, itu kampusnya. Yang mengadakan workshop itu adalah PGU. Ya, yang alumni berkumpul di lembaga namanya Pasti. Nah itu, jadi tidak bisa dipisahkan. Pasti dan PGU tidak bisa dipisahkan. Itu satu nyawa gitu loh, satu badan gitu. Ya. Maka teman-teman semuanya penting sekali, kan tanaman yang ditanam mesti dirawat, betul nggak? Kalau ada ikan ya mesti dikasih makan ikan gitu. Kalau udah besar ya kita makan bareng-bareng gitu ya. Kita bakar bareng-bareng, begitu Bu Umi. Kita bakar bareng-bareng di sini. Insya Allah kapan-kapan kita ada tadi, yuk kita bakar bareng-bareng gitu ya. Santai gitu. Nanti setelah makan CU. Setelah bakar kita visual mana yang kendor, mana yang kencang, mana yang pelintir, mana yang itu aja udah. Intinya mana yang kendor, nah kita kencengin, tuh ya. Dibebaskan dari hama dan nantinya akan dipanen untuk bermanfaat dan untuk umat. Nah ini nanti kita aman lah, kita panen bareng-bareng gitu ya. Kebermanfaatan teman-teman semuanya untuk gabung Pasti wadah keluarga Pastruper, pelatihan bersih sebagai fakultas pendidikannya dan Pasti sebagai wadah ikatan keluarganya. Tadi yang saya sampaikan, menguatkan semangat untuk memperjuangkan visi misi Pas Al-Kasau yang tercapai dapat mengikuti kopdar murojaah rutin bersama Pasti wilayah yang saat ini telah tersebar di 50 wilayah di Indonesia Bapak Ibu. Nah termasuk Bu Zum ini beliau dari Jawa Barat ya. Nah tapi hilir mudi mondar mandir gitu ya. Alhamdulillah kemarin kapan Bu di Semarang online. Ini pelatihannya di mana? Magelang ya. Oh ya Magelang. Sebelum di Klaten. Alhamdulillah sekarang di Pastruper juga seperti itu. Jadi di wilayah lain sudah ada Pasti juga. Memiliki kesempatan memperdalam keilmuan Pas Al-Kasau seperti hari ini. Di hari ini juga di Pasti on the way, itu di Bekasi, di Karawang. Masya Allah, tabarakallah, ahlan wa sahlan. Suhu dingin. Nah, nanti kalau ada yang panas nanti didingin sama. Karena nanti beliau membahas tentang resti. Di sini kayaknya nggak ada yang resti ya. Mudah-mudah semua. Insyaallah tabarakallah. Ya, bersama para senior dan tim Pasti pusat di beberapa event nasional maupun wilayah. Silakan. Ini ketutup Pak. Mas Habib. Masih jalan kan? Oke.
Lalu kenapa harus gabung pasti? Yaitu adalah salah satu syarat mengikuti uji kompetensi dan lain-lain sebagainya. Saya lanjut dulu ya Pak. Lanjut. Syarat untuk mengikuti uji kompetensi pasti ini saya sampaikan ya. Lebih dalamnya saya nanti aja. Anggota pertama syaratnya adalah anggota pasti. Tentu sudah menangani minimal 100 pasien. Ya. Lalu lengkap dengan rekam pas. Nah, tadi saya sampaikan ke Pak Nurman bahwa kita harus ada rekam pasnya. Ada muncul? Kalau muncul, nah ini. Muncul nggak namanya? Rekam pas kayak gini. Udah ada belum? Belum kelihatan. Belum. Kayak gitu. Gimana nih? Oh kayak gitu. Ya kira-kira begitu. Ya kira-kira begitu lah ya. Udah keluar ini. Wah, ya. Udahlah. Ketak dulu, ketak Kira-kira dulu. begitu aja lah. Nanti kita kirim ke grup ya. Udah gitu aja. Materi yang diujikan adalah 1 kom, materi pas basic, lalu 10 karakter pas trooper generasi unggul, lalu membaca Al-Quran biasanya, lalu ada abjad, ada esai, lalu di praktikum dan wawancara. Nah, lebih memberatkan di praktikum biasanya, ya, karena berkenaan dengan hal yang fundamental. Kadang dulu kenapa ada yang tidak lulus karena hanya melihat saja, oh udah langsung gerakan, hanya gerakin nggak pakai titik sentuh, nggak lulus. Ya karena itu saja, karena kita bukan bukan diagnosa online ya. Pak, saya online aja Pak, diagnosanya Pak. Nanti ini gerakannya gerakan online aja ya. Nggak bisa. Ya, maka daripada itu tentunya harus ada tentang titik sentuh ini harus diperdalam. SOP PAZ-nya juga harus mendalam. Yang hari ini saya mau bertanya Bapak Ibu semuanya, yang hari ini yang hadir ya sudah meniatkan untuk menjadi anggota pasti, namun belum menjadi anggota pasti, cung. Oke. Dihitung Bu UDS 1, ya, 2, Babi, 3, 4, 5, 6, oke, 6. Salah sendiri ngacung. Iya. Itu. Oke, siapa yang hari ini sudah menjadi anggota pasti? Berarti yang tidak ngacung tadi ya. Alhamdulillah dari. Udah, pokoknya 6 orang yang belum anggota pasti gitu ya. Yang sudah, yang lainnya sudah. Berarti ada sekitar 24 orang yang sudah hadir hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Berarti saya tidak salah memilih materi yang harus saya sampaikan hari ini. Karena nanti 6 orang itu nanti insya Allah nitip KTP gitu kan, titip foto KTP, udah, bismillah. Nanti diproses oleh pembayarannya ketika pemberian ID card-nya dan penginputannya setelah dibayarkan 200.000 kan. Nanti niat dulu ya. Niat dulu ya. Ini nama akmulu binian gitu kan. Nah, sekarang kita murojaah pas trooper ini rada-rada serius sedikit. Ya, sedikit. Menentukan visual. Pertama kita harus menentukan visual, ada teman-teman semuanya. Ini yang terbaru. Saya merasakan, saya di 2019 sudah mulai mengenal PAZ. Ya. Itu ikut pas basic ketika di Grand Srela. Ya, Grand Srela. Itu jurusnya luar biasa. Saya nggak paham. Bener, nggak paham bener. Apa? Rumit. Waktu itu saya merasakan gitu ya. Alhamdulillah sekarang kemarin saya menjadi supervisor. Itu saya rasakan ada perbedaan yang sangat signifikan dan tersistematis ininya, gerakan-gerakannya. Jadi
nggak ya udah manajemen banget gitu loh. Jadi mudah. Teman-teman semuanya yang sudah ikut pas basic setelahnya bisa praktek. Intinya itu. Mudah banget materinya. Maka diawali dengan menentukan visual dulu Bapak Ibu semuanya. Baru apa? Titik sentuh. Ya, titik sentuh baru kita iniin, pelajari, baru nanti gerakan. Ya. Yang saya dapatkan kemarin. Ini materi sedikit banyak saya ambil dari PAZ Basic di Klaten dulu. Kemarin bulan lalu, ya. Pertama adalah visual kaki, cari kendor dan pantelnya. Jangan cari yang lain. Benar ya? Cari yang lain nggak dapat. Yang dapat adalah kendor dan pantelnya. Itu sudah. Bingung nggak? Hah? Masih bingung? Kendor mana, pantel mana masih bingung? Nggak apa-apa, biarin dulu gitu ya. Oke, sekarang yang kedua adalah titik sentuh. Titik sentuh itu ada jalur mantul, jalur samping, jalur mantis, jalur pubis. Nah, pubis itu nanti akan berubah. Nanti ada nomenklatur PAZ yang baru. Lalu yang ketiga adalah CU plus. Nah, kenapa saya merari? Itu jangan lupa evaluasi titik sentuh. Ini penting banget karena kita lupa. Seketika setelah men-CU kita kasih gerakan yang lain. Ternyata setelah di CU tidak ada progresi membaik. Maka harus ada evaluasi titik sentuh. Yang paling penting adalah di titik-titik di apa namanya? CTS. Sebagainya nanti kita baca insyaallah. Mudah-mudahan cukup ya. Karena 1 menit 1 lap. HK02 dan 12. Masih ingat ya? Masih lah. Biar masa dada, tubuh dan jempol. Nah, ini visual kaki kendor. Nah, kita belajar ininya dulu. Apa namanya? Materinya nanti baru kita kalau ada sesi praktek kita bikin praktek ya. Arahkan satu baris untuk menjadi probandus terlebih dahulu. Mohon maaf, ini belum saya edit. Baris yang lain menjadi terapisnya. Ajarkan 2 kendor cara memeriksa kaki kendor secara visual. Caranya apa? Menekan telapak kaki, meluruskan lutut. Intinya hanya 2 aja untuk menentukan kendor. Pertama adalah menekan telapak kaki kanan. Ada yang gini, berarti kalau gini kendor kanan. Kalau gini kendor kiri. Itu aja udah mudah kan? Nah, yang kedua adalah meluruskan lututnya. Jangan gini. Kalau gini nggak akan ketemu. Tapi meluruskan nanti ketemu. Kayak gini. Lurus. Ketemu antara tumit sama tumit, terus ketemu dengkul sama dengkul. Dah, setelah itu lepaskan. Nanti mana yang lebih cepat itu kendor. Itu visual ya. Menekan telapak kaki, minta pasien untuk berbaring kaki rileks. Yang penting pasien harus rileks teman-teman semuanya. Jangan sampai ketika kita menekan pasien tegang. Itu pantel semua itu kalau tegang. Nggak ada yang kendor, karena kencang gitu kan. Tapi kalau dia rileks, dia insya Allah ketemu ininya. Maka kita benar-benar menganalisanya mendalam di kendornya, biar semua gerakannya tidak salah seperti itu. Cara merilekskan dengan menekankan kedua telapak ke arah lantai. Jadi pelan-pelan. Nanti kita praktek, mudah-mudahan ada waktu ya, satu hari. Lalu sekaligus rasakan kaki mana yang lebih berat. Tekan mana yang lebih berat, berarti itu pantel. Yang lebih ringan? Enggak. Bisa? Bisa. Salah. Meluruskan lutut. Caranya apa? Kondisikan pasien berbaring rileks. Duduk bisa nggak? Duduk ada data nggak? Ketika duduk, pasien duduk, terus dirilekan.
bisa mengambil data nggak di situ? Nggak dapat, teman-teman. Posisi first trooper memeriksa di samping paha pasien, jangan di depan. Ya, jangan di depan. Kalau dengan suami istri boleh di depan. Ya, berbaring di nah, depan gitu ya. Boleh ya kan? Tapi kalau dengan pasien jangan, bahaya. Aku mesin olehnya ke aku gitu loh ya. Taruh kedua tangan. Biasa praktek. Taruh kedua tangan pas trooper di atas lutut pasien, arahkan kedua tempurung lututnya menghadap ke atas, bukan ke samping, tapi ke atas. Berarti lurus ya, betul ya? Paham ya? Paham di situ ya? Coba luruskan dan lepas beberapa kali untuk memastikan kakinya rileks full, tidak kaku dan ditahan. Pelan-pelan, pelan-pelan, buka, tutup, buka, pelan-pelan aja. Jika sudah rileks, maka arahkan tempurungnya menghadap ke atas dan tahan. Ya, posisikan kepala kita di tengah kedua kaki. Terbayang? Ke bawah ya, jangan ke atas. Nah, gitu ya. Kayak kena angin. Sehingga tampak kaki mana yang lebih jatuh. Ini caranya. Yang belum punya pandangan tentang kaki kendor, caranya seperti itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Sesi demo gerakan. Nah, cepat banget ini. Sudah selesai nih. Nah ini, kita lihat. Ini normal. Nih. Normal. Full flat itu, tengah flat, yang tengah flat. Kiri normal. Ya, kiri normal ya. Ini normal. Ini flat. Cekung. Ini cekung. Jadi kalau orangnya tegak berarti normal. Tapi kalau dia gini, mungkuk ini berarti di kakinya cekung. Flat ya, flat, mohon maaf. Flat. Oh, mohon maaf. Kalau S, ini S. Biasanya. Ini C. Betul ya Pak? Kalau Biasa. ada salahnya, biasanya gitu. Nah, kita lihat kakinya dulu. Ini flat, betul ya? Normal, cekung. Ini terjadi ketika ada pasien yang datang diabetes. Itu sangat cekung banget itu. Udah kurus, cekung lagi. Nah, seperti ini. Kalau jalannya orang normal itu lurus. Orang normal itu lurus, kakinya lurus. Orang normal ini. Ya, Normal ya. normal ya. Gak usah ngelirik ini kenapa ya? Gak usah ngelirik lagi. Nah, kalau orang yang cekung, ini cekung ya. Cekung tuh kayak gini. Cekung. Ada yang masuk. Kalau flat dia gini. Kayak pinguin. Pinguin. Kalau cekung dia jalannya gini. Itu cekung. Tapi kalau flat Oh, berat badan. dia gini. Iya, berat badan juga ngaruh ya. Jalannya ngaruh. Identik. Jadi gini. Jadi Karena ini kan ada pinguin. nopang. Jadi kalau tahu dokter Gali nggak? Ya. Siapa yang dokter Gali tahu? Tahu dokter Gali? Nah, dia jalannya seperti ini. Nah, ya kan? Betul ya? Nah. Cara diagnosa tipe kaki kendor. Ya, kita gimana nih? Duduk sini. Udah ya. Anggap aja udah. Bayangin aja, bayangin. Duduk selonjor, amati sisi kaki mana yang lebih rendah. Amati kaki mana yang lebih rendah. Berbaring, tekan bagian atas lutut ke bawah. Amati. Atas lutut. Mungkin kalau kita kasih gambar seperti ini mungkin tahu. Yang A, kendornya mana? Kanan. Yang B, Kiri. kelihatan banget. Kalau gini enak banget ya. Gini ya, itu kendor kiri. Itu modelnya pintar itu. Modalnya pintar. Itu kalian kode aja. Ngampet itu kayaknya. Terus kendor, yang ini yang C, kendor mana? Begitu berdiri. Kendor kanan. Yang D, kendor kiri. Nah, pintar. Udah. Itu aja udah. Udah, wes, udah. Kenapa? Dia relax gitu kan.
Nah, sekarang kita lihat seperti ini, betul ya? Tipe kendor yang perlu kecamatan. Nah, ini perlu ada 100 minimal 100 pasien. Nah, ya, kita tahu. Oh, ini kendornya mana nih? Ini udah lihat aja. Jalannya kita udah tahu. Wah, ini kendor kanan, kendor kiri nih. Udah tahu aja. Tapi tetap butuh relax gitu ya. Tetap kecamatan juga gitu ya. Ini tahu yang mana kendor ini? Kanan. Iya, kendor kanan gitu ya. Coba tutupin dulu tadi. Nggak bisa nih ya? Ini udah pinter gitu. Bisa belajar. Nah, sekarang kita nomenklatur tulisan PAZ. Alhamdulillah ini terima kasih Dokter Iva nih membawa kebaikan untuk kita, Dokter Sabira ya. Beliau Masya Allah memberikan ini ya semacam keilmuan yang dia dapatkan di barat terus diterapkan di PAZ. Maka ada nomenklatur PAZ yang baru. Ini gimana ini caranya ya? Ini pakai ini juga PDF juga nih. Oh itu. Oke. Semoga bisa ya. Bismillah. Doakan. Bismillah. Bentar. Nomenklatur. Mana nomenklatur? Nomenklatur. Nah, ini dia. Cuma Apa ini ditutup buka PDF-an aja. Share screen. Kirim aja langsung ya. ini aja. Nah, ini. Nah, Good. Ya, kelihatan ya? Sekarang ini yang kita pakai nah ini perumusan nomenklatur jalur penyakit PAZ Al-Kasau bersama Dokter Sagiran ya. Ini untuk di dalam dulu ya, jangan disebarkan ke teman-teman yang lain. Ini hanya yang murojaah hari ini. Besok ada lagi gitu ya, khususan hari ini. Ini pertama di Bandung, pertama di Jogja ya di Bandung gitu ya. Nah ini itu dulu lah, insya Allah. Nah, nama jalur mantul. Kita di mantul dulu. Sebelum perumusan itu mata bawah. Teman-teman semuanya, mata bawah yang mana? Mata bawah? Bawah mata. Mata bawah. Setelah perumusan itu lekuk pipi bawah mata. Lekuk mana lekuk? Coba dicek teman-teman semuanya. Ya kita semuanya belajar di sini ya. Lekuk, ini lekuk. Coba dirasakan ada lekuk nggak? Dirasakan, diraba pertengahan area lekuk pipi persis di bawah mata. Pertengahannya. Nah, itu titik lekuk pipi bawah mata. Karena kita bingung, di bawah mata tuh bisa di sini nggak? Terus cibi-cibi gitu kan? Nah, ini sarangnya begitu. Tapi kalau lekuk bawah mata, mesti ada lekuk nggak sini? Ada. Nah, tengahnya, ambil tengahnya. Itu perumusan dari Dokter Sabira. Mantap nggak itu? Dokter Iva aja bagus. Oke. Yang kedua, leher samping, tetap leher samping ya. Tahu nggak titiknya? Pertengahan menonjolan tulang dada. Tulang dada mana tulang dada? Tulang dada ini ya. Ini belakang. Ya. Tulang selangkah dan lengkuk bawah telinga. Ini. Nah, pertengahannya. Ini. Maka ditekannya pakai ini, tangan ini. sisi luar ke sisi dalam. Nah, sisi luar sama sisi gini ya. Bisa begini. Ya. Bisa gini. Oke. Yang ketiga, udah paham ya, leher samping tetap ya, sama ya. Paru-paru atas, sekarang dulu paru-paru atas, kita nggak tahu paru-paru atas. Ternyata dada, udah cukup aja. Dada. Sini. Bagaimana caranya? Area tengah dada, 3 jari di bawah tulang selangkah. 1, 2, 3. Nah, nih, di bawah tulang selangkah. Ini dada. Tulang selangkah ini ya. Tulang selangkah ini 3 jari terus dipencet di sini. Nah, itu dada.
3 jarinya pasien ya. Enggak dong. Jari banyak. Yo kira-kira ae lah, Mas. Kira-kira. Jangan dadah. Nyukur 1, 2, 3, 12 siji yo. Lanjut ya. Pasiennya Usus bayi buntu. jadi kita panjangan ya. Mbak. Ada lagi? Nanti aja ya kita tambahin. Usus buntu perut bawah samping. Perut bawah samping. Perut bawah sampingnya. Perut di bawahnya kan ada ini ya. Sampingnya. Caranya apa? Pertengahan antara tonjolan pinggul. Ini tonjolan pinggul mana? Bonggol. Bonggol kita. Pertengahan antara dengan pusat. Kasih garis lurus tengah-tengahnya. Oke. Nah, ini tengah-tengahnya. Diagonal. Kok Nah, itu diagonal dulu garis lurus? usus buntu. Kenapa diganti dengan perut bawah samping? Usus buntu itu nama penyakit, teman-teman ini. Usus buntu kan nama penyakit ya? Ya. Nah, sekarang diganti dengan perut bawah samping. Udah tahu PBS. PBS gitu ya. Nah, nanti masalah singkat-singkat nanti Abah Hari. Pubis dari depan. Nah, sekarang kita ganti tulang kemaluan. Ya. Arah depan. Cara ininya tonjolan tulang kemaluan. Tonjolan. Kalau nggak punya tulang ya udah nggak apa-apa. Jangan dicari-cari. Cari ya. Tonjolan tulang kemaluan. Nah, itu pubis, titik pubis. Lu bisa megang. Tulang kering sama tulang kering. Tulang kering sekitar 4 jari di bawah lutut. Titik sentuh benar-benar ngacak. 3-4 jari di bawah lutut. Enggak, kita enggak ketemu. 3-4 jari di bawah lutut. Nah, Masih ada situnya. Itu tulang kering. AC-nya sudah cek. Ya. Oh. Kan kalau misalnya Terus matis. itu kakak peno tuh Kita ke matis. Gak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Nah, terima kasih, lanjut. Cari istri sendiri. Matis. beda Mata atas. Mata atas sama bukan beda ya. Sekarang diganti dengan alis. Alis. Alis yang standar ya. Kita cari tulang kering. Oh, tulang kering. Pertengahan alis bagian atas. Alisnya alis, tapi bagian atasnya, bukan di alisnya. Kadang kan kalau kita ngecek pasien, kadang di sini tertusuk kan? Nah, kalau di atas tertusuk, apalagi pakai jempol kan? Nah, maka pakai jempol, tekan di atasnya, di tengah-tengahnya. Leher belakang. Yang nggak punya alis, gambar dulu. Gambar ya. Oke. Leher belakang dulu, leher belakang. Kita nggak paham kadang leher belakang itu yang mana. Ini leher pokoknya udah belakang aja. Ternyata diganti tengkuk. Tengkuk ini perbatasan antara tulang tengkorak kita ini sama sini, sama leher ya, sama tulang belakang. Nah, di sininya. Paham? Ya. Paham, oke. Gak ada yang tanya? Gak ada, alhamdulillah. Pinggang tetap pinggang. Pertengahan antara tonjolan pinggul dengan tulang belakang. Rata ya, harus rata. Harus rata. Nih, Tulang belakang lurus di tengah. ini. Pinggulnya, bonggol tadi dari bonggol, garis lurus, horizontal di tengah-tengahnya. Paham ya? Ustaz Firman, Ya. perlu ini nggak? Perlu alat perhatian hidup. Ulangi dari atas nih. Gitu loh. Itu CTS itu. Oke. Ini bonggol. Ini bonggol ya. Nah, kasih Tengah. garis lurus. Nah, garis lurus. Tengah-tengah Nah, ini sini lah. tengah-tengah ini. Ini pinggang. Lebarnya nggak jauh lebih, tidak lebih besar dibanding ibu jari, tidak bergeser ke kanan ke kiri. Nah, oke. Karena tekanannya beda. Iya. Paham pinggang di mana? Oke. Tengah-tengah ya. Lalu pertengahan betis belakang. Sama Posisinya pertengahan betis belakang itu pertengahan yang ini yang ada menonjolnya, yang ada tonjolannya. Yang paling gemuk. Nah, ini yang ada tonjolannya Dari sini ke dari sini ke tengah-tengahnya. Lalu betis. Betis. Ya. Betis. Pertengahan betis, pertengahannya. kalau ada ototnya seperti huruf Y, Betul. kebalik. Balik. Jadi
ada otot kanan, otot kiri, yang di tengah ketemu, jadi Ini itu yang dicari, ditekan gitu ya. Nah itu. Yang ke selanjutnya ini udah mati sudah ya. Selanjutnya ke samping. Belakang telinga diganti menjadi lekuk bawah telinga. Lekuknya telinganya. Lekuk di bawah telinga. Dicari. Ini pas ketemu lekuknya itu ditekan di situ. Itu lumayan jauh dari sini. Lalu kira-kira satu ruas jari dari bawah telinga, dari telinga paling bawah. Iya, maksudnya bukan dari selatan. Biasanya hanya satu ruas jari. Ke atas gitu ya Pak? Ke atas, akan naik ke atas. persis lengkoknya, tulangnya akan bentuk. Kalau di kiri akan bentuk begini, kalau di kanan akan bentuknya. Jadi pas pertemuan Gak jauh dari sini kok. Tulang Dekat itu. Apa? lanjut ya ke pundak. Leher samping udah langsung pundak aja langsung leher samping sama ya. Pundak atau dulu frozen shoulder itu nama penyakit juga. Terus diganti pundak. Lekukan antara otot pundak dan otot dada di bawah tulang selangkang. Nah di sini. Selangka. ada mama yang jadi persisnya kalau tangan ditekuk begini, kita ketemu yang legok. Jadi Legowo. ya lebih cenderung di Tekan. Pas cekungan banget. Cekungan. Jadi kalau dibawa ke depan begini cekungannya di mana? Kalau naikkan turunkan cekungannya di mana? Jadi ada dua ya. Untuk vertikal dan horizontal ketemu. Kemudian ini kalau horizontalnya ketemu titik itu biasanya. Lebarnya di sini cukup lebar. Jadi bisa 3 jari. Jadi di mana saja kita nggak perlu ragu kira-kiranya. Berarti dekat masih sama jatuh. titik yang dada tadi ya, yang paru-paru. Kalau paru di bawahnya. Di bawah. Ini di sini. Di bawah selangkang. Jadi jaraknya bisa 4 jari dengan titik pundak. Ada bisa 4 jari persisnya. Ke atas ya. Ini lebih cenderung di Samping. lembah. Oh ya lembah. Ini lembahnya, Ya. begini kan ketemu lembah. Jeglongan. Ya, lembahnya. Lalu kalau yang berdiri dada tadi di bawah Sakit sih kalau itu. 3 atau 4 jari. Oh, selama ini yang dipecat pundak kan. Oke, siap ya. Cukup dulu, kita langsung ke siku. Siku itu menjadi siku biasa. Bagian samping luar dilipat. Kita lipat bagian luar. Nah, ada yang paling menonjol terus di sini, di bagian ini. Menonjolnya yang paling ujung ya. Yang paling ujung. Bukan yang di atas tapi yang paling agak hampir turun jatuh. Yang mau ke situ itu ya. Tepatnya di atas ya, bukan Tepatnya di atas. bukan di sisi samping, bukan di sisinya, bukan tapi di atas. Tapi di atasnya. Oke, lanjut. Ini nggak luas ini ya, luasannya pendek jadi mesti hati-hati ketika terlalu jauh kita malah nggak dapat. Siap. Oke, lanjut ya. CTS dulu. Nah, sekarang CTS itu diganti dengan lipatan jempol. Udah. Lipat jempolnya dilipat. Balik. Lipat jempolnya dilipat. Lalu mana? Yang Lipat paling jempol. tinggi. Kita tadi. Area antara jempol dan telunjuk. Areanya antara telunjuk dan jempol. Jempol dan telunjuk. Ini cukup luas areanya, biasanya berkisar 3 jari. Yang mana saja sudah efektif. Hanya satu pesannya, jangan pernah menekan dengan jari yang memelihara kuku. Serius. Iya. Sakitnya membekas. Harus pakai ini, harus pakai ini. Membekas ke hati. Oke, selanjutnya. Tekanannya Oke. ini yang ini atau yang ini, Pak? Kan Coba, gini, Pak. yang di atasnya. Oh, yang di atas ya. Yang di atasnya. Di bawahnya sebaiknya Ke megang arah jarinya jari, begini. ke arah Sehingga tulang nggak jari. rancu. Oh, Kalau iya. begini rancu ya. Di bawah di depan jari ditekan, Nah, jauh lebih di atasnya. jauh lebih nyaman tekan. Ya. Lebih cenderung ke arah telunjuk sedikit. Telunjuk. Jadi tidak persis di tengah, agak telunjuk dikit. Agak telunjuk sedikit. Bawah tangan di sini jauh lebih tepat. Ya. Lanjut, boleh? Bawah ketiak, tetap bawah ketiak namanya. Area ketiak ditekan sampai teraba tulang rusuk.
Nah, itu ketiak. Ada 2 ruas tulang yang akan mengkonfirmasi bawah ketiak. Jadi ruasnya itu tulang yang diraba, kita bisa rasakan sendiri, paling nyeri. Paling nyeri ya? Saya kebetulan kendor kiri, saya periksanya kendor kiri aja ya, karena ini jalur kendor ya. Orang periksa jalur kendor masing-masing karena beda dengan jalur kanan nggak didapat, jalur pantainya berkurang. Kita coba yang kirinya, terasa sekali. Ditekan pelan saja, ini sudah terasa. Kalau pakai timbangan kue itu tekanan 200 gram itu sudah terasa. Serius, timbangan kue itu Matematis sekali. Nah itu biasa nimbangnya. Oke, sudah terasa? Sudah. Alhamdulillah. Paha samping tetap paha samping, itu pertengahan antara lutut sampai bonggol. Kalau secara visual menggambarkannya adalah ini pasak langsung garis horizontal persis di sampingnya. Terus di sampingnya ya persis garis lurus. Garis lurus. Ini celana ya? Lebar ke kanan Di kiri, jahitan tapi celana. Tengah-tengahnya. Tapi pasaknya kalau kita ketemu garisnya lurus, ini titik yang paling menyenangkan. Menyenangkan. Udah tahu gitu loh. Menyenangkan misalnya. Oke. Sepertinya itu. Terus yang selanjutnya Pansel Plus yang perlu diinin adalah tali BH samping agak belakang. Kita lanjut aja ya. Yang lainnya kayaknya bentar. Ada yang lain adalah titik tedun atau hernia. Itu nama penyakit juga, maka diganti adalah titik lipat paha. Seperti apa Pak Arif? Jadi ada bonggol, kita kecuali ketemu titik tulang kemaluan, kasih garis lurus, persis di tengah-tengahnya. Bagi 2 aja langsung. Pas lipatannya itu ya kali ya? Nggak bisa ngelipatannya. Kita nggak bisa bilang itu lipatan. Bisa jadi tonjolan ketika gemuk. Ya. Jadi pastikan bonggolnya ketemu, pastikan tulang kemaluannya ketemu, titik pubis tadi kalau bahasa kemarin-kemarin. Kasih garis lurus, kalau perlu pakai penggaris sampai kira-kira. Kita ke tengah, nggak harus ke garis juga tadi. Ya, sekarang tali PH ya. Tali PH itu diganti punggung, udah gitu aja. Jadi tali PH belakang, bagian belakang, agak belakang, itu udah punggung aja. Ya, pertengahan antara tonjolan pinggul sampai lipatan ketiak bagian belakang. Gimana Pak? Ini dari sini belakang, dari sini dorong ke bawah, ketemu tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya. Pas kan? Coba ibu-ibu. Biasanya akan mudah melihatnya, maaf kalau saya melihatnya, ruas rusuk ambang. Kita punya rusuk ambang ya. Kalau di belakang rusuknya ada fix, yang di depan ada. Ini luasnya di bawah, belakang itu lebih banyak 3. Yang di depan cuma 9, 8, di belakang cuma tambahannya jadi 9 dan 3 ya. 9 di depan 9, di belakang 12. Jadi ada sisa yang rusuk ambang yang nggak ketemu gini. Jadi ada ruas rusuk yang nggak ketemu, sementara yang lainnya masih ketemu. Nah, di rusuk yang terakhir yang bertemu itulah. Ya, biasanya tengah-tengahnya dari sini ketemu tengah-tengahnya gitu. Berarti rusuk ambang pertama gitu ya? Sebelum rusuk ambang, kalau dari atas masih rusuk fix, rusuk yang bertemu. Rusuk sejati bahasanya kemudian. Rusuk sejati. Ya, masih di rusuk sejati terakhir. Oke. Itu nekannya sampai ke tulangnya atau gimana? Nekannya sampai ke tulangnya apa sebelum tulang juga biasanya kerasa? Kalau boleh pinjem ya, ini kalau dari tulang belakang kan rusuk sejati itu adalah 12, 11, 10, 9. 9 ini baru bertemu sampai ke depan. 10, 11, 12 nggak bertemu. 10, 11, 12 ngambang saja dia. Yang di 10 inilah, yang di 9 inilah ya. Yang ketemu tulang dada. Ketemu tulang dada. Ini ketika ditarik, ini bonggolnya dan ketemu garis lurusnya nanti persis di 9. Tekanannya justru ada di samping di rusuk sejati yang persis di tengah-tengah di samping ini, terasa sekali Pak. Bukan di belakang ya Pak? Malah kalau saya bilang boleh di belakang, boleh di samping karena memang luasnya luas, tapi dicatat rusuk sejati terakhir. Jadi yang dirasakan di rusuk sejati terakhir. Mohon maaf. Berarti di tulangnya ya, bukan di sela-sela tulang itu ya? Bukan. Oh, Di tulangnya. tulangnya. Lebih nyaman di tulang. Kalau di sela-sela tulang
gimana ya? Nyempil. Coba sendiri deh. Nyaman. Tekanannya sih jarum. Iya, biar ya dikena. Ya. Intinya gini, pertengahan antara tonjolan pinggul sampai lipatan ketiak bagian belakang. Bagian belakang. Ya, intinya gitu di situ. Oke. Itu dari nomenklatur dari Dokter Sakira. Terima kasih Pak Tarik. Mohon sudah tarik kembali ke tempat atur nuwun. Oke. Sip, kita lanjutkan dulu ya. Nanti dilanjutkan dengan gerakan-gerakan. Untuk prakteknya nanti akan kita sama Pak Arif dan teman-teman yang lainnya. Ini pembagian jurus pas. Ini pembagian jurus pas. Mesti seperti ini. Ya. Jurus pas tipe C-nya adalah sit up PAZ. Lalu body press tipe C. Pisang ayun, pisang tekan. Sit up kombinasi double rumput tipe C. Nah, ini pembagian tipe C. Tipe S, gergaji biasa, body press tipe S, gergaji terbalik, gergaji kombinasi, dan cabut rumput tipe S. Semua tipe bisa TU dan HK, full dan energi booster. Alhamdulillah, terima kasih dan ahlan wa sahlan Bang Pandi. Nah, ini Pak Struktur Bantul. Masya Allah, tabarakallah hadir hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit mengenai nomenklatur titik sentuh tadi PAZ ya, sangat membantu kita. Intinya apa? Yang pertama kita jangan berkecimpung dengan kesulitan. Carilah yang kemudahan dulu. Maka zamannya Ustadz Haris Mujahid rahimahullah ada namanya Ustadz Muhyiddin Hebat. Saya Muhyiddin Hebat. Nah, Pak Muhyiddin Hebat itu saat Ustadz Haris Mujahid rahimahullah masih hidup, itu dia setelah pas basic kembali ke Makassar, dia hanya melakukan satu gerakan dan itu bisa efeknya orang stroke bisa selesai. Ditanyalah dalam satu kesempatan, ditanya sama Ustadz Haris Mujahid rahimahullah waktu itu, apa yang kamu lakukan sehingga pasien stroke bisa selesai, pasien diabetes bisa selesai, pasien saraf kejepit bisa selesai. Apa kata Pak Muhyiddin? Saya cuma satu aja. Apa itu? Yaitu hentakan kaki Superman. Waktu itu hentakan kaki HK Superman waktu itu. HK Superman tahu? Seperti apa? Kaki kendor. Kaki sakit ditarik belakang. Kaki kendor ditarik belakang ya. Ya. Kaki pantel ya, mohon maaf. Kaki pantel di belakang. Tarik terus begini. Gitu aja. Itu orang Makassar. Jadi kayak gini. Engkle, hentakan kaki, HK. Engkle apa hentakan kaki? Ya. HK Superman. Namanya HK. Ini HK Superman namanya. Sedikit cincin. Tapi yang dihentakan itu adalah kaki kendor. Ini pantel. Pantel ya, Ya. yang pantel yang di bawah yang dihentakan adalah kaki Kendor. Kendor. Walaupun yang kendornya kaki stroke ya. Oh gitu. Walaupun kaki stroke. Tapi misalnya dalam kasus dia tidak bisa jalannya sudah sangat diseret gitu. Nggak apa-apa, Harus dibantu. pakai dibantu. 3 orang biasanya. Biasanya 3 orang. Orang pertama megang badannya, menjaga keseimbangan dia. Orang kedua menarik kaki. Orang ketiga menarik tangan ke depan. Oh. Jadi yang saya mau ya, yang saya mau dulu ya. Biasanya kalau yang di depan, tangan yang di depan, tangan di depan. Kalau idealnya di depan. Satu lagi. Oke, sekarang kita praktekin ya. Satu lagi tarik. Coba stroke-nya kayak apa? Stroke-nya kayak apa? Kendor kiri Nah, ini saya tarik. Ya, satu megang badan. Ini kanan pantel ya. Ini pantel. Ya, ini tangannya nggak usah ditarik kenceng bu, hanya Menggang aja. Pegangan. Kalau bisa dipegang ini ya, yang nyaman ya. Yang pasiennya juga nyaman kalau dia bisa pegangan.
Ya, kalau kebetulan kaki sakitnya ada di kiri, berarti tangan kanannya sehat. Dia bisa menggenggam. Tapi kalau kaki kanannya yang stroke-nya lemas atau kaku, ya kita harus pegangin. Dia nggak bisa menggenggam. Harus dibantu. Kalau dia bisa menggenggam, nyaman pasien menggenggam, biarkan pasien menggenggam sekuat tenaga. Kemudian kaki ditariknya nggak perlu kencang-kencang, sedikitnya lututnya ditekuk. Jadi bukan diluruskan ke belakang. Lurus gini. Kaidahnya apa? Gitu ya. Belakang. Ini adalah pantel. Pantel. Biasanya orang stroke itu makin cenderung terpuntir, pantelnya makin ke depan. Jadi ditarik ke belakang paksa. Oh iya. Kembalikan belakang paksa. Intinya gitu, pantel dibelakangkan, didorong tarik belakang paksa itu intinya. Kemudian diminta untuk melompat ringan saja. Kalau mulai melompat ringan biasanya susah, minta pasien menekuk lutut ke bawah, angkat, sampai sedikit lompat, angkat, sedikit lompat. Kalau kebetulan kaki stroke-nya anak kaki lemas, yang membantu mengangkat adalah orang di tengah. Diangkat, hendakkan. Diangkat. Kakinya atau badannya? Kakinya. Yang jelas kakinya harus menetap. Gimana cara menetap? Yang kerja berat yang di tengah. Yang rosol yang di tengah. Itu ya, yang membantu kerja berat adalah yang di tengah. Karena ini biarkan ke depan, ini ke belakang. Kaki ke belakang, menetralkan pantal yang terlalu maju. Hentakan kaki, memperbaiki puntiran. Ini sampai sekarang memperbaiki puntiran ya Bu ya. Ke depan ini terpuntir yang di lumbar, terpuntir di panggul, terkoreksi dengan cara ini. Tapi kurang Orang maksimal stroke itu kalau biasanya kerja panggulnya terpuntir berat. Dia nggak bisa jalan karena terpuntir berat. Ya, kalau sudah bisa jalan, ringan-ringan aja. Ayo lompat-lompat, enak dia. Monggo Pak Firman, kita coba tarik ya. Berandai-andai stroke di sisi pantel jadi kaku. Kita bantu begini saja. Tangannya harus pegangin karena dia nggak bisa megangan. Ini pundaknya jangan sampai dilepas, biarkan kokoh. Oke, yuk, kaki lompat 1, 2, 3 dan seterusnya. Perlahan saja, 5 hitungan istirahatkan, 5 hitungan istirahatkan, 5 hitungan istirahatkan. Jangan lebih membebani si pasien. Takut kapok, nggak berlanjut, kalau kita tidak membantu memulihkan. Siap. Kemudian ada PR atau enggak? Misalnya sudah seperti itu, yang kita kan di rumah dia dikasih PR. PR-nya adalah pas rupernya sering datang. Sederhana. Pas rupernya yang sering datang. Sudah niat membantu kok, jangan tanggung-tanggung. Nah, Ya, lanjut saja. udah mandi, udah basah, nyemplung deh. Oke, matur nuwun. Begitu ya. Jadi hal-hal yang sederhana saat itu, maka PAZ sekarang mengembalikan itu lagi. Hal-hal yang sederhana yang penting bisa praktek. Maka orang yang tahu kendor aja, udah tahu kendor dulu, itu langsung CU bisa. Bisa nggak? Bisa. Nah itu intinya gitu. Jadi fokusnya ke visual dulu. Tahu visual langsung gerakan CU. Gitu aja. Ya. Bismillah. Mudah-mudahan hari ini, alhamdulillah setengah jam berlalu sampai zuhur ya, sampai zuhur. Nanti dilanjutkan di sesi praktek menentukan titik kendor ya. Mungkin itu ya Ustaz ya, menentukan titik kendor dulu ya, sama CU yang benar. Kalau udah CU benar, pelintiran presisi nggak? Insya Allah. Karena intinya semua penyakit itu yaitu pelintiran. Kalau udah presisinya bagus, maka pelintirannya juga bagus. Maka teman-teman semuanya, mudah-mudahan dengan sedikit ini kita belajar bareng, ya, kita belajar bareng. Nanti ada teman-teman yang sudah mempunyai pasien 100 ada di sini? Banyak itu. Ada Ustaz Salan. Siapa lagi? Tunjuk tangan tuh. Jatmiko. Ayo, biar semangat. Jatmiko. Tuh, 2. Wah, Bude ini nggak usah ini. Mas Jat. Pak Norman. Siapa lagi? Satu kurang sedikit. Pak Ruri. Siapa lagi? Habib udah, Habib. Mbah Raja ya. Bismillah. Buzum. Raja itu kurang dikit. ini kemarin. Pasnya belum. Covid kemarin. Atau sakit dulu.
Yang 100 apa yang kalau nggak ada yang 100 150. Soalnya kalau nggak di nanggung gitu kan, atau 1000. Oke, yang 100 ke atas, insya Allah kita mempersiapkan uji kompetensi untuk pasti wilayah Yogyakarta, ya. Mudah-mudahan ada 30 orang. Ini ya kan kita targetnya 30. Kalau dapatnya setengah? Kalau 15 targetnya dapatnya setengah? Ya, kita carinya 30, kalau dapatnya setengah berarti 15. Mudah-mudahan gitu ya. Targetnya 30 orang. Insya Allah. Ini ada bantul ada berapa orang tadi? Ustaz Salam 30 orang. Tuh, 47. Yang bantul. Di grup bantul official. Bantul. Nah, yang 100 ada berapa? Yang 100 udah berapa? Ada berapa? Udah ada 35 orang. Nah, yang belum ada 100 nanti bisa belajar ke Pak Arif, bisa ke Umi, ya, bisa kemana lagi nih? Pak Ruri, ke Mafaza juga bisa gitu ya. Jadi dekatin senior. Ya. Ada juga sekarang mungkin di poli komplementer di Nur Hidayah juga bisa menghubungi Dr. Iva, belajar di sana. Gitu ya. Ya, yang mau bergabung bisa jadi tim gitu kan? Mau pas Maria. Nah, itu ya. Jadi bisa mendekati senior-seniornya seperti itu. Nah, insya Allah kalau sudah menjadi 100 pasien yang kita ingin, akan kita bikin grup nanti. Coba kita koordinasi untuk bisa bikin grup yang nanti mungkin 2 pekan sekali kita murojaah, khusus yang 100 pasien di atas. Itu murojaah. Bagaimana praktek langsung. Jadi enggak teori, praktek langsung, mana menentukan kendor, kencang, terus nanti juga kisi-kisi dari ujian kompetensi. Ya, itu yang paling penting untuk bisa kita belajar bersama-sama. Kalau umpamanya ada yang berminat ke Gria Kaisa juga bisa. Ya. Siap. 10 menit lagi kan? Terima kasih. 10 menit. Bang Padi lari ya. Oke, mungkin itu ya sedikit belajar kita hari ini, dan intinya dari saya amalkan, pahami. Amalkan, pahami. Gitu aja dari saya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir, salam pas. Tanpa waksi, tanpa obat, tanpa jimat. Allahu Akbar. Terima kasih. Orang sing alis apa ya? Silakan ke Pak Ruri. Kebalik bukan. Pak Ruri. Terima kasih Ustaz Firman yang sudah berkolaborasi dengan itu dan ini. Ustaz Harja dan Ustaz Arif bersama-sama kita sudah memurojaah, belajar kembali apa yang sudah kita pelajari di kelas basic maupun kelas-kelas yang lainnya. Nggak apal ya kelasnya? Apal itu kelasnya ini? Upgrade Ada 9. gitu. Baby pass, survival, diabetes, skoliosis, jantung, benjolan, pas Mariam, stroke, satu lagi? Baby. Sudah. Autoimun. Autoimun ya. Dan semuanya itu insya Allah akan selesai dengan metode pas dan spesifik kata Ustaz Arif CU. Tentunya CU yang benar ya. Tadi ada clue CU yang benar seperti apa Nanti nanti di sana. sana tengah-tengah berarti ya. Ya, ini Pak Ruri. Ya. Itu tengah-tengah ya. Ya, masih ada waktu sekitar 5 menit. Silakan untuk ditanyakan. 10 menit, Pak. Ya 10 menit pas, ini jam 11.20.
Nanti jam setengah 11.30 kita akan isoma. Jadi ada waktu 10 menit untuk ditanyakan sesuatu yang belum dipahami. Silakan, monggo langsung saja. Siapa? Yuli. Bu Yuli ya? Ya, dari Bantul. Saya baru lulus aja pas ini seminggu kemarin. Saya ikut sama Pak Arif. Nyerondol kemarin di Sleman. Ya Arif. Duluin deh kalau kenangan nih, kenangan nih. Tapi kan saya masih lamban gitu, masih lamban. Jangan ditawain ya kalau saya tanya ya. Ya. Kalau ketawa boleh ya, ditutup. Gini ya. Jadi di dalam mas itu ada kendor, kentang, lintir dan kombinasi. Nah, yang saya tanyakan itu ada jurus untuk kentang itu apa, jurus untuk kendor itu apa, dan untuk lintir itu apa. Yang MC sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya dan yang jawab siapa, Bu? Yang menjawab siapa? Yang Pak ingin Arif ya? menjawab siapa? Jawab yang berkompeten. Pak Arif ya? Karena ini sesinya Sudah, nggak apa-apa. Oh, saya Farid. Pak Arif. Kolaborasi. Jadi kita bicara kaidah kencang, kendor, melintir dan kombinasi. Ini kalau kombinasi belakangan ya, kombinasi banyak banget. Kencang. Jadi kendorkan. Ini kencang. Kendorkan. Caranya ya ditekuk gitu aja ya. Kalau kencang di sisi sini, kendorkan ke sisi sini. Dan ya. Tapi kalau di sini terlalu kencang, kendorkan disentak tarik belakang. Sederhananya begitu. Kalau kendor di sisi perut depan, di sisi depan, karena kendor itu bisa di depan, di belakang, di mana aja. Anggaplah kendor di depan. Gimana ciri-ciri kendor di depan? Oke, ini kendor depan ini. Biasanya munculnya apa? Benjolan. Kalau buat perempuan, kalau laki-laki biasanya loyo. Gampang. Ya, ketika sudah begini nih kendor depan. Caranya ya kencengkan. Caranya kencengkan, suruh dia begini, tarik. Justru ditarik, makin diregangkan, tarik dia kencang. Tapi narik gini apa ada gerakan dipas? Enggak. Tiduran saja, grenjos. Salah satu grenjos. Grenjos itu gimana? Nanti. Ya. Tapi yang paling mudah adalah bahasanya kenceng dan kendor dalam pas itu adalah satu paket. Di satu sisi kenceng, satu sisi kendor. Caranya tengah-tengahkan semuanya. Semua gerakan pas mengencangkan sekaligus mengendorkan. Semua gerakan pas basic mengencangkan sekaligus mengendorkan. Kita lihat contoh body press. Saya hanya mensimulasikan bagian atas saja. Body press untuk C. Maka yang dilakukan body press C, cekung depan, tangan di belakang kepala, dia dijatuhkan ke belakang, dia berusaha dua gerakan. Dagunem. Yang kemudian dilakukan pasiennya, dia berusaha bangun. Yang dibangunkan pertama apa? Perutnya dulu, dia suruh ngangkat perutnya, ditahan pundaknya di belakang. Jadi kepala pasien berada di lutut, pastroper yang di atas. Pastroper di bawah hanya nahan lutut saja. Dia berusaha naikkan perutnya, beberapa kali setelah naikkan perut, kemudian berusaha naikkan kepalanya. Prakteknya jangan berdiri. Nanti ya wes, jangan capek. Jadi dia berusaha menegakkan. Yang terjadi adalah dia mengencangkan tulang sisi punggung belakang, dia ngendorkan depan. Kalau yang di depan kendor, saat dia menarik, dia mengendorkan dan mengencangkan. Jadi sebenarnya kendor dan kencang di satu sisi, di dua sisi, kita cuma mengetengahkan saja. Yang kencang dikendorin, yang kendor dikencangin. Setelah itu dilepas. Efek yang dibutuhkan adalah efek setelah gerakan, bukan saat bergerak. Setelah gerakan selesai, baru badan mengalami adjustment penyesuaian di 2-3 hitungan berikutnya badan penyesuaian. Setelah 2-3 hitungan baru pasien ditanya lebih nyaman atau lebih sakit. Bukan pada saat gerakan, nyaman, sakit, capek. Tapi setelah gerakan, satu gerakan, biarkan tenang dulu, relax, posisikan relax, hitung 1, 2, 3 tangan. Rasanya lebih nyaman atau lebih sakit? Kalau lebih sakit, keliru sudah pasti. Ada yang keliru. Apa yang keliru? Macam-macam.
Contohnya yang S dikasih gerakan C. Oke. Yang kendor kiri justru dibalik melawan ke arah pantel, sakit. Ada kekeliruan di situ. Sederhananya gitu ya. Evaluasi di setiap gerakan. Kalau jurus apa yang kemudian mengurai puntiran? Nah, ini kalau puntiran hanya ada 15 jurus dari 18 jurus basic yang mengurai puntiran, hanya 3 yang tidak. Keliru ya? Keliru, bohong. Cuma ada 2 gerakan yang mengurai puntiran. CU dan cabut rumput. CU dan cabut rumput saja itu yang mengurai puntiran, yang lainnya tidak mengurai puntiran. Haka. Setak kombinasi. Haka itu basic banget, udah nggak usah dibahas. Haka itu tidak termasuk pas basic. Haka ya haka. Mengurai puntirannya perlahan. Haka yang bagaimana? Haka variasi ketika haka lurus nggak ada mengurai puntiran. Haka yang lurus saja mengurai puntiran. Haka yang mengurai puntiran adalah haka kombinasi atau variasi. Bisa haka susi, ya, bisa haka tralala trilili, begitu adanya haka tralala trilili ya, jangan ditiru-tiru ya Bu ya, maaf. Tapi yang secara gerak basic adalah CU dan variasinya dan cabut rumput saja. Nah, hanya itu saja mengurai puntiran. Siap. Ya Bu. Oke, terima kasih Satari. Sudah paham Bu ya? Langsung action ya. Muntir balik naik kenceng ya. Semakin paham atau semakin gak paham? Kalau semakin bingung ya besok merojah lagi ya gitu. Siap. Besok ada loh. Besok ada lagi di Klub Gogo ya. Pemateriannya dari kota juga. Orangnya sekarang kayaknya lagi potong deh. Oke, ini ada lagi waktu 3 menit, 1 kali pertanyaan. Kalau nggak ada, kita absen dulu. Sudah paham semuanya? Mungkin dulu Pak Fandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di beritanya Ustaz Firman tadi disampaikan mengenai apa yang istilahnya oleh-oleh dokter Sagiran dari barat ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah putar-putar ini. Bentar. Apakah teori yang disampaikan oleh dokter Sagiran itu sudah istilahnya sudah diujikan dengan konsep pas atau tidak bertentangan atau bagaimana? Karena kan yang kami ketahui kan bahwasanya Ustaz Hari sendiri itu dia lulusan barat dan dia sebelum di Indonesia banyak praktek di Indonesia, dia justru beliau itu lebih banyak praktek di Eropa dan pastinya beliau sudah mempelajari berbagai teknik dari itu, entah itu teknik-teknik pengobatan maupun teknik-teknik bela diri yang bisa digabungkan sehingga menjadi beliau mendapatkan rumusan yang rumusan itu diajarkan kepada kita. Nah, apakah dari yang beliau ajarkan itu masih perlu dirubah-rubah lagi atau bagaimana? Karena berjalannya PAZ pada awal-awal dulu sempat juga ada yang melakukan inovasi-inovasi tapi oleh beliau sendiri istilahnya ditolak. Kalau sudah diajarkan begini, jangan ditambah-tambahin, jangan gimana. Mungkin itu dari saya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa mewakili dari pertanyaan jawaban yang pengen kita ambil keilmuan dan pengetahuan yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau mungkin ada yang kekeliruan atau apa, saya minta diingatin lagi. Ini juga Dokter Iva juga ada, nanti bisa mengingatkan. Pertama, adanya Dokter Sagiran sebenarnya tidak menambah atau mengurangi gerakan. Itu yang pertama. Tidak menambah, tidak mengurangi. Tidak mengurangi dan tidak menambah tentang gerakan atau kombinasi, tidak ada. Yang hanya
menjadi titiknya Ustadz Dr. Sagiran adalah itu hanya memperbaiki nama nomenklatur kita aja. Umpamanya kayak tali BH tadi, itu dirubah menjadi punggung. Itu dalam saya ngasih tahu ke teman-teman semuanya, perlu teman-teman ketahui bahwa Dr. Sagiran adalah ahli di bidang anatomi. Jadi tahu banget tentang anatomi, di mana ketika kita kadang kan seperti saya aja dulu, teman-teman pas pusat juga waktu komunikasi berdiskusi sama Dr. Sagiran, bawah mata aja kita nggak paham. Bawah mata bisa di pipi, ya nggak? Ada yang pencet di sini nggak kemarin? Ada kan? Nah, sama Dr. Sagiran itu diperbaiki. Ini tuh nggak ada, di anatomi itu nggak ada. Maka diperbaiki, ada lekukan, tengah-tengahnya itu, nah ini. Maka bawah mata itu diganti dengan lekuk bawah mata. Udah gitu, lekuk bawah mata. Nggak mengubah. Kalau yang dulu-dulu mungkin ada perubahan gerakan, itu yang nggak boleh sama Ustadz Haris rahimahullah gitu. Tapi kalau ini Dr. Sagiran, kami sudah komunikasi sama mendengar cerita dari beberapa teman perintis itu, lebih banyak beliau memperbaiki nomenklatur pas gitu. Itu ya, mudah-mudahan itu, dan gerakan-gerakan yang lain ya sama, nggak ada tambah-tambahan dari Dr. Sagiran, nggak gitu ya, hanya titik sentuh aja, titik sentuh dan mempermudah kita, Masya Allah, ini sangat luar biasa. Tadi ada masalah apa ya, yang agak sulit, hernia, itu nama penyakit teman-teman semuanya. Ya, hernia itu nama penyakit aja. Tedun, itu nama penyakit. Nah, maka diganti dengan titik tedun. Bukan, titik Bawah perut. Apalagi tadi, usus buntu. Usus buntu itu juga penyakit. titik perut samping. Nah, diganti dengan titik perut samping. Pubis itu diganti juga. Tulang kemaluan. Nah, CTS, lipatan. Udah lipatan. Lipatan antara jempol sama jempol, jari, telunjuk. Jempol dengan telunjuk gitu ya. Nah, di lipatan. Itu salah satunya Pak Pandi. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan untuk kita. Insya Allah PAZ tetap menjaga kemurnian, ya. PAZ tetap menjaga kemurnian yang apa yang diwasiatkan oleh Ustaz rahimahullah. Makanya teman-teman semuanya bergabung di Pasti untuk menjaga kemurnian, murajaah, biar nanti ketika tanamannya udah tumbuh mekar, di situ ada pupuknya, dimotivasi barang-barang gitu ya. Mungkin itu, Ustaz, ya. Pak Pandi. Jelas ya, Pak Pandi ya? Artinya bukan gerakannya tapi Penamaan. nomenklatur itu apa toh? Penamaan ulang. Jadi jeneng gitu. Redefinisi. Berarti kudu gawa jeneng gitu. Iya. Wah, asik itu. Boleh Abang putih. Boleh nambah? Boleh. Nambah. Monggo. Ya. Kan berarti kan sudah didiskusikan dengan Pak Ustaz, tentunya dengan istilahnya pewaris yang ditunjuk sama Ustaz Haris Ya. sama Allah. Nah, terus kemudian kenapa ini kok istilahnya, mohon maaf, ini untuk yang di sini aja nih? Oh, enggak. Bukan gitu. Yang dimaksud tadi adalah ini baru bocoran, akan dirilis di buku berikutnya. Buku berikutnya sedang dalam proses finishing gitu loh. Jadi kalau ini kemudian dibawa keluar, diperkenalkan dulu, ya nggak apa-apa juga gitu. Cuma ini tadi kan Ustadz Firman, ini kita loh kebetulan namanya SOP yang baru didapat dari pekan lalu yang sudah finish di sini, dibawa di sini, diperkenalkan di sini, kebetulan di situ saja. Proses bukunya sendiri, edisi terakhir, edisi kalau nggak salah nanti akan jadi muncul edisi ke-7, itu yang akan sudah dengan nomenklatur yang
baru. Jadi sudah dengan definisi yang baru. Ya. Kira-kira begitu. Tambahan boleh dikit ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan pertanyaannya Mas Fadi ini sudah kita layangkan kepada pusat, dan saya sama Pak Joko itu langsung ketemu dengan Anjra ya malam itu. Mas Anjra sopan. Mas Anjra. Kamu lebih muda. Sudah kan? Ya kan? Jadi sebenarnya titik sentuh ini lagi dalam proses sidang ya, penamaan dan yang lain-lainnya. Terus nanti akan launching pertama sekali adalah pembetulan jurus-jurus. Jurus-jurus ini akan kita buat video, dan salah satu memang timnya memang dari Jogja, saya sendiri sama Pak Joko nanti yang membuat itu. Terus titik sentuh itu jujur itu tidak merubah kaidahnya, tapi meluruskan dengan penyebutan nama dan titik yang lebih tepat. Benar, kalau kita tekan titik tulang ini sakit semua. Tapi kalau sebelah sini nggak mungkin sakit, belum tentu sakit. Karena banyak orang yang belum paham tentang sampai titik kesana nih. Karena ini pembicaraannya adalah saya, Baihaqi, sama Ustaz Aslam dan Ajra itu sudah terakhir kemarin, karena kata Allah saya ada proses ujian dengan Allah. Jadi saya selalu itu aturannya bulan Januari kemarin sudah harus ada syuting itu. Nah, kita doakan sama-sama aja, semoga pasrover semuanya seluruh ada di Jogja dan dimanapun bisa paham mana sih kaidah yang terbenar dalam jurus. Gitu. Terus beliau berpesan tolong SOP dibagi dua, ya. Jangan semuanya harus SOP. Ini saya sampaikan. SOP yang pertama sekali kita kuasai adalah titik sentuh. Jurus ngikutin aja tuh. Tolong sampaikan titik sentuhnya harus benar-benar jadi. Seluruh SOP titik sentuh dilakukan, jangan takut-takut. Terus saja, jazakallahu khair. Terima kasih. Itu informasi dari Ayub Camp. Ayub Camp. Pelaku ya di sana. Insyaallah. Jadi di sana, jadi sudah insyaallah valid. Insyaallah nanti pas itu akan memberikan yang terbaik untuk pastrover di Indonesia, termasuk di Bantul Raya ini. Nanti disentuh belum final ya? Kita sentuh nanti insyaallah nanti kita akan ya fungsinya murojaah seperti itu. Murojaah adalah kita akan melihat kembali, kita akan melihat ilmuwan kita tentunya dengan sesuatu yang akan disempurnakan dengan kaidah-kaidah yang bisa kita pahami secara mudah, sehingga nantinya di lapangan tidak ragu-ragu ketika ada sesuatu yang membutuhkan kemanfaatan kita semua para pastrover ini. Sepakat ya? Sudah lapar semua? Belum ya? Ya, bagi yang belum nanti setelah luar ya makannya. Bagi yang sudah silakan. Gimana Bu Iva? Silakan. Ya silakan monggo. Sampai banyak keajaiban yang datang gitu, yang mungkin secara medis nggak masuk akal, ternyata bisa gitu. Nah itu salah satu keajaiban yang saya rasakan, saya dapatkan di komunitas ini. Lalu untuk menyambung pertanyaan yang tadi, apakah itu berubah atau menambah atau mengurangi, saya kira itu hanya melepaskan saja gitu, melepaskan dalam artian secara pas penamaan seperti ini, tapi secara nafas ternyata bertepatan dengan organ apa. Mungkin kalau di pusat sudah sampai dibahas ya, titik ini itu dialiri oleh saraf apa, pembuluh darah apa, kenapa kalau itu disebut bisa nyeri seperti itu. Karena kan tidak akan ada, jadi kalau tidak ada jalur saraf yang melewati daerah itu. Saya kira di pusat sudah dilalui pembahasannya sampai sejauh itu, dan itu nggak mungkin ya disebarkan, maksudnya tidak mungkin dijabarkan ke semua faktor ke dunia. Indonesia karena kan sangat detail gitu ya, cukup dengan dulu rilis resmi dari pusatnya. Mudah-mudahan bisa menambah kebaikan yang Amin. Ya. Terima kasih Bu Rifa. Mungkin untuk menjadi agenda kita ya, kalau sudah resmi jalur-jalurnya kita belajar bareng seperti itu. Kalau perlu
nanti khusus Dokter Sagiran bisa menjelaskan gitu kan. Kan kita kan Bantul, jadi beliau kan juga di Bantul juga. Kalau Dokter Sagiran bisa ya putranya atau putrinya. Kebetulan istrinya Dokter Sagiran ya. Oh, silakan langsung. Bisa jaga saya ya. Langsung tokyon kita ya. Insyaallah ya. Kasihnya sisan. Kasihnya sisan. Lokasinya. Oh, lokasi kan ada. Jadi cuma gini di Geraha itu ada sana. Dan untuk transport Bantul gratis gitu. Gratis Kita parkir. Transfer dulu baru gratis. Nanti untuk konsumsinya nggak bisa sekalian nggak apa-apa. Oke, ya alhamdulillah terima kasih sekali. Dokter Rifa, beliau juga dokter, jadi bisa lebih menerangkan lebih detail. Kita yang awam seperti saya itu awam sekali sehingga mengerti ilmu ini sangat luar biasa sekali untuk pemanfaatan minimal untuk keluarga kita. Terus gitu. Sambil menunggu duhur akan kita absen terlebih dahulu. Tapi kalau yang sudah lapar silakan bisa ngambil di belakang. Kalau belum nanti habis duhur ya makanya. Ini berhubung saya tidak tahu ini ada Mas, ada Mbak, ada Bu dan sebagainya, kita sesuai nama ini ya yang ditulis. Mas Galih ada? Ada Mas Galih. Rina Aneke. Oh Rina. Guri. Saya lihat fotonya itu. Mas Nuri, saya sendiri. Fajar Raizen. Wah, ya. Mbak Mbak L. Saya. Oh Mbak L. Apanya Mas Fajar itu? Oh gitu ya. Bu Pristi ada Bu Pristi? Ada baru masuk. Oh, baru masuk. Bu Pristi yang Baik. Mas Mahir ada ya? Sari EN. Mana Mbak mana? Mbak atau Bu? Oh Bu ya. Ibu sekjen kita, sekjen wilayah pasti. Syarifuddin Husain. Oke, Pak Husain atau Syarif? Monggo silakan. Saya juga Husain ya. Monggo silakan MS. Jatmi kok, oh Pak dosen ya. Oh, ada Kiato. Ada sen. Pak Kiato nih senior kita. Sugeng, Pak Sugeng. Pak atau Mas? Monggo silakan. Zumaroh. Masya Allah, Bu Zumaroh. Mbak atau Bu? Oh terserah ya. Di Yuli Ratna. Bu Yuli. Atau Bu tadi dia. Kalwati. Oke. Suanda. Ya. Fandi Bukhari. Ririn. Mas Ito. Ada. Mas Ririn. Suhadi. Prajogo. Oke. Laili. Ya. Habib Umam. Tapi kita bunyi term loh. Pesahlan. Ini ada P-nya di sini. Muridah. Syekh Nurman. Syekh Nur Dalijo. Oke. Pandi Big Baby.